Video kali ini Jejak Alam akan membahas mengenai konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Yuk kita simak videonya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki sejarah. Dalam sejarah, manusia sebagai subjek dan objek suatu peristiwa. Manusia sebagai subjek berarti manusia menjadi peneliti, yaitu manusialah yang mencari sejarahnya. Sedangkan sebagai objek, manusia menjadi yang diteliti, yaitu manusialah yang menjadi sasaran dari sejarah tersebut. Tanpa manusia, sejarah pun menjadi kosong. Sebagai pelaku atau yang diteliti dalam sejarah, manusia membutuhkan ruang dalam melakukan peristiwa tersebut. Nah, apa itu ruang dalam sejarah? Ruang dalam sejarah adalah lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa, baik berupa rumah, istana, gedung, jalan, wilayah, dan lainnya. Konsep ruang dalam sejarah menyebabkan pembagian sejarah berupa sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah internasional. Sejarah lokal seperti sejarah tokoh-tokoh setempat, sejarah budaya setempat, dan lainnya. Kemudian kalau sejarah nasional seperti sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejarah Sumpah Pemuda, dan sejarah lainnya. Dan sejarah internasional seperti sejarah Perang Dunia, sejarah Revolusi Industri, sejarah Peradaban Dunia, dan sejarah lainnya juga. Contoh konsep ruang dalam sejarah yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di halaman rumah Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Konsep ruang dalam contoh tersebut adalah halaman rumah Soekarno dan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, itulah contoh dari konsep ruang dalam sejarah. Dalam sejarah, manusia tidak terlepas dari waktu. Waktu dalam sejarah adalah lama berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian tersebut. Waktu dalam sejarah dapat diukur dengan detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Konsep waktu dalam sejarah terbagi menjadi 3, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang paling dominan adalah masa lalu, tetapi konsep waktu pada masa lalu akan mempengaruhi konsep pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebagai contoh, yaitu pada Jumat 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 11.30, dibacakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno. Dari contoh tersebut, yang menunjukkan konsep waktu dalam sejarah adalah hari Jumat, tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 dan pukul 11.30. Nah, itulah yang termasuk konsep waktu dalam sejarah. Jika materi ini menarik bagi Anda, jangan lupa like dan subscribe.